Semansagal Talk Show. Tamu pertama di Semansagal Talk Show kali ini adalah Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu R. Surya Damayanti, MPD. Wanita kelahiran 1974 ini memiliki 2 orang putri dan 1 orang putra. Merupakan alumni Universitas Lampung dengan jurusan Pendidikan Fisika dan menjadi kepala sekolah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Yuk kita simak bareng-bareng bincang-bincang kita kali ini. Halo Saga Media, selamat datang di Semansagal Talk Show edisi 1. Bersama saya, Azila Adi Chandra sebagai siswi SMA Negeri 1 Kota Gajah dan host yang akan memandu acara kita pada hari ini. Jadi pada Semansagal Talk Show edisi perdana ini, kami mengundang Kepala SMA Negeri 1 Kota Gajah, Ibu R. Surya Damayanti, MPD. Kita di sini ngobrol santai aja ya Ibu. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Ibu R. Surya Damayanti yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri Semansagal Talk Show perdana kali ini. Ibu, Azila dengar Ibu alumni dari SMA Negeri 1 Kota Gajah ini ya? Ya, alumni SMA 1 Kota Gajah tahun 93. Bisa diceritakan tidak ya Ibu sedikit tentang perjalanan Ibu sebelum menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kota Gajah ini? Ya, perjalanannya saya tetap di SMA 1 Kota Gajah. Saya mulai menjadi guru di SMA 1 Kota Gajah itu mulai tahun 2003. Di situ memang saya belum PNS dan tahun 2006 itu saya diangkat jadi PNS sebagai guru juga di SMA. Kemudian berjalannya waktu, saya juga sempat menjadi pembina ekskul PRJ di SMA 1 Kota Gajah dan saya juga sempat menjadi wakil bidang kesiswaan, pembina OSIS dulu, sempat menjadi pembina OSIS, kemudian dari pembina OSIS saya ke wakil bidang kesiswaan. Kemudian tahun 2019 saya mencoba untuk ikut uji kompetensi kepala sekolah. Saya masukkan berkas dan saya ikut pertama kali di Provinsi Lampung. Pertama kali dilakukannya ada uji kompetensi kepala sekolah. Saya mencoba dan alhamdulillah saya lulus dan SK saya ditempatkan juga di SMA Negeri 1 Kota Gajah mulai 27 April 2020 sebagai kepala sekolah. Saya bilang oleh gubernur. Nah, Ibu tadi sudah sempat singgung bahwa dulu sebelum menjadi kepala sekolah, Ibu adalah seorang guru di SMA ini. Nah, itu guru apa ya Ibu? Saya kebetulan memegang guru mata pelajaran fisika. Memang saya lulusan pendidikan fisika Universitas Lampung. Nah, dari seorang guru mata pelajaran dan pembina ekstrakurikuler hingga menjadi kepala sekolah, apa sih Bu yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kota Gajah ini, Bu? Ya, sebenarnya tantangan baru. Ya. Saya ingin menguji kemampuan diri aja. Karena kan dulu sudah ada, kan? Yang pembina ekskul saya sudah saya latih. Yang pembina OSIS sudah saya latih. Pengen dong saya mendapatkan tantangan baru lagi. Menjadi seorang leader itu seperti apa sih? Sebenarnya tujuan saya juga bukan sebagai kepala SMA Negeri 1 Kota Gajah, karena kami sebagai kepala sekolah gitu. Saya sebenarnya sudah siap saat itu kami tempatkan. Justru begitu saya tahu ketika saya ditempatkan di SMA 1 Kota Gajah itu timbul gejolak di diri saya karena saya baru pertama saya diletakkan di sekolah yang ini SMA 1 Kota Gajah adalah unggulannya di Kabupaten Mamuju. Itu adalah tugas dari kami. Jadi saya persiapkan mental dan diri saya harus siap menghadapi tantangan yang lebih berat karena memang tujuan saya menjadi kepala sekolah ingin menguji kemampuan diri dengan tantangan-tantangan yang lebih besar dari ketika saya di sekolah. Tapi Ibu pastinya bangga nggak sih Bu dari seorang alumni bisa jadi kepala sekolah di SMA negeri gitu? Pasti sih ada kebanggaan tersendiri ya, itu sudah pasti. Karena begitu saya
tahu juga ternyata saya yang pertama kepala sekolah pertama yang memang alumni SMA 1 Kota Gajah. Dan disitulah saya tertantang apa yang bisa saya berikan, kontribusi apa yang saya bisa berikan sebagai alumni untuk tetap mempertahankan prestasinya SMA 1 Kota Gajah yang memang sudah bagus gitu. Berat kan mempertahankan itu, apalagi terus bisa mengembangkan sampai terus bisa berprestasi. Nah, sebagai kepala sekolah, apa sih visi dan misi Ibu untuk mengembangkan SMA Negeri 1 Kota Gajah ini, Bu? Saya kan visi misinya nggak ada visi misi pribadinya. Yang pasti saya mengacu tercapainya 8 standar nasional pendidikan. Itu adalah salah satu tugasnya kepala sekolah. Jadi di situ ada standar isi, standar kelulusan, standar proses, sarana prasarana, skala pengelolaan, kemudian standar tenaga pendidikan, ya, dan lain-lain. Itu memang titik berat saya gitu untuk mengembangkan sekolah ini yang memang dibuatkan standar nasional pendidikan. Karena apapun yang terjadi di sekolah ini itu terhidup di STM. Ya, hampir di setiap tujuan sekolah, visi-misi sekolah itu yang tersisip juga. Dan nilai-nilai apa saja sih Bu yang ingin Ibu tanamkan di SMA Negeri 1 Kota Gajah ini? Kalau saya memang untuk saat ini hanya mengembangkan karakter siswa. Ini bagaimana terbentuknya attitude siswa SMA 1 Kota Gajah. Punya ciri khas lah, jadi ada brandingnya sekolah gitu, yang di masa kepemimpinan saya. Selain itu saya juga ingin melihat kondisi sekolah ini, kondisi sekolah yang bersih, sehat, nyaman, aman gitu, untuk siswa dan guru dan juga semua warga sekolah itu ketika berada di sekolah ini ya semuanya bisa terkondisi dengan baik. Terkait lingkungan sekolah yang sehat. Nah, dengar-dengar SMA Negeri 1 Kota Gajah ini baru saja memenangkan lomba sekolah sehat. Nah, ini di tingkat apa ya, Ibu? Ya, kemarin kita mendapatkan terbaik 1 untuk tingkat SMA SMK dan tingkat provinsi Lampung. Jadi memang untuk SMA kan 1 kabupaten kemarin menang 1, kemudian kita diikuti oleh hampir 15 kabupaten. Dan untuk rencana Ibu selanjutnya apa ya Bu untuk mempertahankan gelar sebagai sekolah sehat di Provinsi Lampung? Yang pasti kan kita memang dalam pendampingan ya oleh Provinsi Lampung untuk sekolah sehat supaya berkelanjutan terus. Kemudian apa yang menjadi unggulan sekolah ya pendidikan sehat itu menjadi unggulan dan apa yang sudah di branding di luar dikenalnya SMA Negeri 1 Kota Gajah memiliki pendidikan sehat. Kedepannya karena memang semuanya sudah terkondisi hanya tinggal menambahkan sedikit-sedikit, saya punya mimpi ingin menjadikan SMA 1 Kota Gajah ini sebagai sekolah adiwiyata, baik adiwiyata kabupaten, adiwiyata mandiri maupun adiwiyata nasional. Itu mimpi saya karena kami gitu kita sudah mempersiapkan sedikit-sedikit terkait dengan sarpras, terkait dengan lingkungan, dengan pengelolaan sampah, dan mungkin kita nanti hanya menambah sedikit-sedikit untuk kita menghadapi bagaimana kita bisa menjadi sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata. Mungkin di sini teman-teman banyak yang belum tahu ya apa itu sekolah adiwiyata. Boleh tolong dijelaskan itu? Ya, sekolah adiwiyata itu adalah sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Jadi dengan adanya sekolah sehat kemarin kan kita sudah bersama-sama peduli dengan adanya sampah tanggung jawab. Nah, itu salah satu kelebihan lingkungan. Ya. Kemudian bagaimana kita mengelola sampah dan lain-lain. Nah, disitulah kita sudah mulai mempersiapkan diri gitu, untuk menghadapi sekolah adiwiyata karena peduli lingkungannya sudah mulai menjadi budaya. Terkait rencana Ibu dalam mengembangkan karakter siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kota Gajah.
Nah, pendapat dari Ibu sendiri nih, gimana sih Bu kondisi karakter siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kota Gajah saat ini dan apa yang ingin dirubah dari karakter tersebut? Kalau karakter yang sekarang sedang kita kembangkan sebenarnya kan bersinergi dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi mulai takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kita sudah menerapkan ibadah dengan walaupun ada pemaksaan, tapi kan itu nanti akan jadi kebiasaan. Jadi di jam ibadah guru dan juga siswa itu harus memiliki kesadaran kalau waktunya jam ibadah harus ke masing-masing tempat ibadah. Ya, rasa tanggung jawab, gitu ya. Kemudian disiplin, kemudian mandiri, bergotong royong. Nah itu semua harus dibentuk karakter yang memang harus dihadapi oleh siswa generasi Gen Z ini untuk menghadapi ke masa depan. Itu yang harus dipersiapkan karena mental yang terbentuk saat ini itu sangat beda dengan mental generasi sebelumnya. Jadi kita di sekolah ini memang harus agak kencang gitu untuk pembentukan karakter siswa-siswa SMA. Jadi bukan hanya saya sebagai kepala sekolah, tapi harus melibatkan semua guru dan staf usaha, termasuk juga mungkin pihak penjaga kantin, pihak staf tata usaha, jadi semua harus ikut dalam pembentukan siswa-siswa. Untuk pengembangan siswa sendiri, apa sih langkah yang ingin diambil untuk memastikan siswa dapat berkembang secara akademis dan karakter? Kalau pengembangan secara akademis kan kita sudah ada beberapa ekskul ya, yang bidang masing-masing seperti olimpiade kan bidang akademis. Dan ada lagi yang berjenjang seperti debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris. Kemudian belum lagi yang non akademis seperti S2M, 2SM. Nah itu yang bisa kita kembangkan dan dari ekskul itulah menjadi wadah itu untuk bisa mengembangkan prestasi siswa yang di bidang akademik. Nah untuk pembentukan karakternya ya bidang ekskul yang lain ya seperti kepemimpinan gitu, yang ekskul yang bisa dibentuk karakternya seperti pramuka, kemudian paskibraka gitu. Bahkan kemarin kita kan untuk paskibraka bisa sampai ke level nasional. Jadi perwakilan salah satu siswi kita yang putri mewakili Provinsi Lampung itu menjadi pengibar di IKN tingkat nasional. Jadi dari mengembangkan ekskul itulah muncullah di situ menjadi wadah untuk bisa mengembangkan prestasi siswa baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Nah, karakter juga akan terbentuk juga di dalam ekskul itu sendiri yang menjadi wadah untuk pembentukan prestasi akademik dan juga karakter siswa. Terkait peningkatan kualitas pengajaran, apa sih strategi Ibu dalam mendukung dan mengembangkan kompetensi para guru di SMA Negeri 1 Kota Gajah ini agar memiliki kualitas pengajaran yang semakin baik? Yang pertama kita pastinya melakukan analisis terhadap hasil dari rapor pendidikan SMA 1 Kota Gajah. Karena di situ kan sudah memotret bagaimana proses pembelajaran di kelas dan juga bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh guru. Nah, dari hasil data rapor sekolah itu kita lakukan evaluasi dan juga refleksi apa yang harus kita lakukan terhadap pengembangan kompetensi guru. Bisa nanti hasilnya kita lakukan workshop yang kita melakukan pelatihan yang memang kurang harus mengembangkan kompetensi lagi. Kemudian kami juga tim manajemen sekolah itu harus melakukan observasi dan juga supervisi kelas supaya kita bisa tahu kekurangannya bagian mana sehingga kita bisa memberikan saran atau bisa memberikan refleksi apa yang harus guru itu lakukan dengan kondisi siswa di kelas yang berbeda-beda kan karakteristik siswa juga kan. Jadi guru juga harus melakukan pengembangan metode pembelajaran, kemudian model pembelajaran yang baik seperti apa sehingga
situ bisa melakukan proses pembelajaran yang baik, dan kalau itu sudah bisa terbentuk dengan baik, maka data di rapat pendidikan sekolah juga, disitulah kita bisa melakukan apa data yang harus kita perbaiki. Nah, tadi kan Ibu dari awal sudah menceritakan terkait sekolah ini. Nah, apa sih Bu harapan terbesar Ibu untuk sekolah ini di bawah kepemimpinan Ibu? Harapan saya ya, kepemimpinan saya ini ada ciri khas gitu ya, yang bisa membuat sekolah ini menjadi unggul, itu dikenal di kabupaten, bahkan provinsi Lampung, bahkan ke tingkat nasional. Tapi kan bukan kepala sekolahnya yang dikenal, tapi justru siswa-siswi dan gurunya, nah, dengan budayanya yang khas, yang bisa menjadikan ciri khas. Oh, ini loh nanti ketika siswanya keluar, oh ternyata ini SMA 1 Kota Gajah, rapi ya, ketika melihat sampah langsung dipungut, langsung diambil. Itu kan menjadi ciri khas. Atau ketika waktunya sholat duha, ketika ada kegiatan, oh langsung sholat. Itu yang saya ingin bentuk, karakter siswanya terbentuk keluar seperti itu. Jadi sesuai dengan visi dan misi SMA 1 Kota Gajah Sinaran, yaitu berkarakter, berteknologi digital, dan berproses global. Saya ingin inputnya dan siswa dan guru itu yang mempunyai visi, gitu, visi seperti itu. Artinya karakter itu terbentuk di luar, jadi punya ciri khas gitu ya. Ketika ada di luar, oh ternyata benar ya SMA 1 Kota Gajah seperti ini. Siswanya seperti visi yang ada di SMA 1 Kota Gajah. Jadi kesimpulan pada acara talk show perdana kita kali ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Surya tadi, bahwa sekolah sangat menekankan pendidikan karakter dan cita-cita besar dalam mewujudkan sekolah sehat serta memiliki ciri khas. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya Ibu. Mungkin di sini Ibu bisa kasih pesan untuk semua yang menonton talk show pada kali ini. Ya, untuk pesan yang menonton, jadi kita jangan takut gitu ya untuk menjadi besar, karena yang membuat kita kecil, yang membuat kita kerdil itu adalah rasa takut kita sendiri. Jadi kita untuk mewujudkan suatu mimpi, memang kita harus melakukan aksi. Karena kalau kita hanya sekedar bermimpi, maka mimpi itu tidak akan pernah terwujud. Itu harapan, pesan saya kepada semua yang menonton. Jadi jangan jadi manusia yang kerdil, tapi jadilah manusia yang besar. Insya Allah, keren banget Ibu. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada talk show perdana kita kali ini. Demikian talk show edisi 1 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.